Salam Bapak Ibu semua. Mungkin karena ada yang baru juga, mungkin belum tahu siapa saya. Jadi kenalkan dulu, nama saya Priscilla, saya murid angkatan pertama CJ1. Saat ini saya ada di level 3 dan kebetulan juga saya koordinator daripada Career Healing di tempat ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali datang, mungkin ada, tolong lambaikan tangan. Wow, banyak ya. Selamat datang di Career Healing. Nanti next minggu-minggu bulan-bulan depan saya berharap Bapak Ibu bisa datang di tempat ini lagi. Terima kasih. Sekarang saya akan berbagi mengenai firman Tuhan. Kalau di sesi sebelumnya saya sudah membahas tentang iman untuk kesembuhan. Percaya dan iman tidak bisa dipisahkan, dan itu iman timbul karena kita mendengar firman Tuhan. Nah sekarang ketika iman itu sudah datang di dalam kita, jadi coba tebak apa yang selanjutnya. Selanjutnya adalah perkataan kita. Kalau kita sudah percaya di dalam hati, punya iman, apa sekarang? Perkataan kita itu yang menentukan untuk kita bisa meraih setiap iman percaya kita, setiap janji-janji Tuhan itu. Jadi ketika percaya sesuatu, pasti kita akan memperkatakannya juga. Kalau kita percaya sesuatu terus kita diam aja, kayaknya nggak mungkin deh. Kalau kita percaya kepada seseorang atau kita pasti kita ngomongin gitu. Nah itu bentuk daripada iman kita yang harus kita perkatakan. Nah jadi mulai hari ini Bapak Ibu nyatakan janji-janji Tuhan. Nah saya ada slide mungkin yang sekarang bisa lihat slide saya. Ini kebetulan dari salah satu pembina kita, salah satu instruktur kita dari Barry Bennett. Mungkin saya akan bacakan dulu ya, apa itu kuasa dari perkataan untuk kesembuhan. Tapi ada sesuatu hal bahwa kekuatan perkataan adalah kekuatan yang luar biasa. Perkataan adalah kekuatan paling kuat di alam semesta. Tuhan menciptakan semua yang ada dengan perkataan. Segala sesuatu disatukan oleh firman kuasanya. Dia telah memberi kita kekuatan perkataan untuk memerintah dalam hidup. Kehidupan dibentuk oleh perkataan. Banyak dari kita terluka oleh perkataan. Kita telah menyakiti orang lain dengan perkataan. Perkataan mempengaruhi materi, tetapi juga mempengaruhi emosi dan perasaan kita. Nah, perkataan dapat menjadi kekuatan hidup Tuhan yang membebaskan kita, menyembuhkan kita, dan memberi kita sumber daya untuk memenuhi tujuan hidup bagi setiap kita. Seperti iklan-iklan di TV kalau Bapak Ibu lihat, itu juga cuman permainan perkataan. Jadi kita ingat terus. Demikian juga kita harus memberi pola kepada hidup kita tentang perkataan kita, tentang firman Tuhan. Jadi mulai hari ini perhatikan perkataan Anda. Ada hidup dan mati dalam perkataan Anda. Jangan bicara kematian atas tubuhmu. Jangan bicara kematian atas tubuh anak-anakmu, bahkan atas tubuh keluargamu dan teman-temanmu. Tetapi bicaralah kesembuhan, bicaralah firman. Mari kita belajar, ada 5 hal yang akan saya sampaikan. Nomor 1, kita akan bicara bahwa firman Tuhan berbicara tentang kekuatan perkataan kita. Kita ambil dari Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi hanya ada 2 pilihan. Setiap kata yang kita ucapkan atau kita dengar hanya menghasilkan kehidupan atau kematian. Dan kita mendapatkan apa yang kita ucapkan. Orang dunia bilang bahwa mulutmu harimaumu. Ya. Kita tahu itu gitu, tapi mulai dari sekarang karena kita tahu firman-Nya, jadi perhatikan bagaimana cara kita berbicara.
Bahkan Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 36 dan sampai 37, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut perkataanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Karena banyak orang nggak tahu apa yang dia katakan sampai dia sebenarnya menulis surat kematiannya sendiri. Bagaimana bisa? Ya, dia menggerutu, dia mengutuk dirinya sendiri, dia berpikiran negatif. Nah, itu yang akan terjadi gitu. Itu semua pilihan ada di dalam kita. Karena kita sudah tahu kebenarannya hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Nah, kata-kata adalah ekspresi jiwa manusia. Semua manusia adalah makhluk spiritual yang dapat bernalar, memilih dan mengucapkan kata-kata yang dapat membunuh atau menghidupkan. Nah, saya percaya bahwa penyakit yang disebabkan oleh perkataan, puluhan tahun berbicara negatif, ketakutan, kepahitan, kebencian, dan semua hal-hal yang negatif yang telah diucapkan, ini dapat menumpuk dan bermanifestasi sebagai penyakit di dalam setiap tubuh yang memperkatakannya. Jadi orang tua melakukan kerusakan besar pada anak-anak mereka dengan mengucapkan kata-kata negatif di depan mereka. Mungkin anaknya nilainya jelek. Kamu gimana, bodoh banget. Harusnya tidak boleh begitu gitu. Hal-hal yang seperti itu gitu, itu yang mengganggu dari kejiwaan daripada si anak mulai dari dini. Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan perkataan terutama kepada anak-anak. Karena itu pasti membekas. Bahkan perang dimulai dengan kata-kata. Pernikahan dimulai dengan kata-kata. Perceraian dimulai dengan kata-kata. Jadi semua hal yang kita ucapkan, kata-kata yang kita ucapkan itu akan berbalik kepada kita yang mengucapkannya. Sebab kita tahu bahwa lidah kecil itu cukup kuat untuk mengubah arah seluruh kapal. Kita lihat bahwa kapal yang sebesar itu cuma digunakan pengemudi yang kecil. Jadi kita baca dulu Yakobus 3 ayat 4. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Kemudi kecil di kapal besar dapat membalikkan semuanya. Begitu juga cara kerja perkataan kita. Mereka memiliki kekuatan untuk mempengaruhi segala sesuatu di dalam tubuh dan tindakan kita sendiri. Oleh karena itu kita harus berbicara dengan tubuh dan tindakan kita. Tadi kita udah lihat kesaksian Kak Jen yang luar biasa, sangat memberkati. Itu yang harus diucapkan. Itu yang benar, meresponi setiap perkataan dan setiap janji-janji Tuhan dengan apa yang dirasakan. Karena kita tahu firman hidup dan kehidupan, waktu kita memperkatakan kebenaran, waktu kita memperkatakan firman, itu terjadi, kehidupan terjadi. Nah, jadi kita juga harus bisa memperhatikan agar kemudi dapat melakukan tugasnya dengan kapal besar tadi. Kapal harus bergerak dulu. Kita dapat memutar kemudi di perahu yang tidak bergerak 360 derajat, tapi tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi tidak akan memberikan arah apapun. Karena tidak bergerak, kita cuma main-main aja begini. Seperti anak-anak kecil main-main mobil-mobilan yang gak bergerak. Nah, cuma seperti itu. Tetapi penerapannya di dalam hidup kita bahwa kita harus melangkah keluar dengan iman. Seperti tadi Kak Jen yang sudah memperkatakan. Melangkah keluar dengan iman dan memperkatakan supaya apa? Agar kuasa lidah itu bekerja. Kuasa perkataan itu bekerja dengan memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa mengarahkan kelambanan. Aduh, simptomnya gini, ya udahlah, aku duduk sih, aku apa segala macam. Yang kita tuh cuman ngeliatin yang tadi sudah disampaikan sama Kak Jen. Enggak seperti itu, tetapi kita tahu kebenarannya. Maka Tuhan dapat mengarahkan ke arah yang benar. Demikian juga kapal harus mesti berjalan dulu. Kalau kapal sudah berjalan, arahnya itu akan mengikuti.
itu arahnya itu akan sesuai dengan keinginan mau kemana, seperti itu. Nomor 2, bahwa firman Tuhan yang diucapkan di mulut kita sama kuatnya dengan Tuhan sendiri yang memperkatakannya kepada kita. Tuhan sendiri yang memperkatakannya. Yesaya 51 ayat 16, aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan berkata kepada Sion, engkau adalah umat Allah. Kembali lagi kepada firman, bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Yesus adalah firman, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman kuat yang sama itu diberikannya kepada kita. Tuhan menyentuh mulut setiap kita, memberikan firman iman itu ke dalam kita, ke dalam mulut kita. Dan firmannya di dalam mulutku itu seperti api, orang-orang seperti kayu dan memakan mereka. Itu bisa dilihat di Yeremia 5 ayat 14. Saya tidak perlu membacanya aja ya. Tetapi bahan utamanya adalah iman. Kita tahu bahwa seperti api yang menghanguskan. Kata-kata kita itu seperti itu gitu, sangat tajam. Jadi harus hati-hati. Tidak ada kuasa firman Tuhan yang akan dilepaskan jika kita tidak memadukan dengan iman. Nah, saya tidak membahas iman di sini, jadi Bapak Ibu bisa lihat video saya yang sebelumnya. Ya. Nah, dengan cara yang sama seperti setan mencobai Yesus waktu di dalam daging, setan akan mencobai kita ketika kita masih di dalam daging, yaitu sekarang. Tetapi seperti Yesus ketika kita memahami bahwa Tuhan menaruh firman-Nya di dalam mulut kita, dan kuasa yang terkandung di dalamnya itu saat kita menyampaikan, kita dapat bergabung dengan firman Tuhan atas situasi kita. Dan kita dapat melihat kuasa ajaib yang disampaikan oleh setiap kebenaran firman yang kita ambil dan kita perkatakan. Firman itu akan melakukan bagiannya. Firman itu takkan pernah kembali dengan sia-sia. Dan saya sudah mengalami gitu banyak hal di dalam kehidupan saya waktu saya memperkatakan itu, ya itu semua terjadi gitu. Kita butuh apa? Butuh kesabaran, butuh berdiri tegak di dalam firman, kita tunggu gitu. Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, firman Tuhan selalu bekerja bagi yang menerimanya, bagi yang percaya. Firman Tuhan akan bekerja menghasilkan yang baik sesuai dengan apa kebutuhan Bapak Ibu, dengan mungkin untuk kesembuhan, mungkin untuk keuangan, mungkin untuk rumah tangga, karena semuanya ada di dalam firman Tuhan. Kembali lagi bahwa firman, bahwa Alkitab itu adalah buku kehidupan kita. Kalau kita nggak tahu, kalau kita miss di sini, ada masalah di sini, kita buka firmannya. Apa sih sebenarnya guidance-nya apa? Gitu. Sehingga kita tahu apa yang kita butuhkan. Nah, firman Tuhan yang diucapkan, yang keluar dari mulut Anda akan membawa kedamaian, sukacita, menyelesaikan hal-hal yang Dia kirimkan ketika kita mengucapkan firman Tuhan. Nah, itu sama kuatnya untuk menciptakan dan menghancurkan ketika Tuhan mengucapkannya. Karena firman itu ada di dalam kita. Nah, kita benar-benar dapat mengubah lintasan hidup kita hanya dengan perkataan kita. Itu luar biasa banget, firman Tuhan yang powerful buat setiap kita. Setiap janji yang tertulis di dalam Alkitab akan terjadi di dalam hidup kita ketika kita memilih membiarkan keluar dari mulut kita lewat perkataan kita. Nah, kuasa firman Tuhan yang diucapkan atas hidup Anda itu mengubah kehidupan Anda. Kata-kata dari mulut kita akan merubah keraguan. Mereka akan menghancurkan keraguan yang muncul di hati kita ketika firman Tuhan keluar dari mulut kita
Tuhan bersuka cita karena kita meresponi, kita sepakat dengan firman Tuhan. Kita baca dari Yosua 1 ayat 8 dan 9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini janji yang luar biasa, bahwa Tuhan sedang di dalam Yosua 1 ayat 8-9 ini, bahwa Tuhan sedang memerintahkan Yosua untuk mengucapkan firman Tuhan dan merenungkannya itu siang dan malam. Kenapa kita mesti merenungkannya siang dan malam? Orang yang membaca firman tidak pernah disebutkan di dalam ayat ini. Tetapi orang yang merenungkan siang dan malam. Kalau kita tidak pernah membacanya, bagaimana kita mau merenungkannya, Bapak Ibu? Kita harus tahu dulu, kita harus baca dulu sehingga kita bisa keluar apa yang tadi kita baca dan kita renungkan. Merenungkan itu sama dengan polanya kita berimajinasi. Imajinasi itu adalah seperti perempuan yang sedang mengandung. Nah, itu nanti keluar. Nanti di season selanjutnya ya kita bahas tentang kuasa imajinasi. Nah, itu ada. Nah, seperti itu. Nah, jelas bahwa kita harus begitu kuat di dalam keyakinan kita tentang apa yang telah kita ucapkan dan renungkan dari firman Tuhan sehingga menghasilkan tindakan kita. Kan kita tahu bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman itu aktif. Iman itu tidak pasif. Kalau kita diam aja seperti tadi, kita naik perahu, cuman kita mainin aja tapi nggak berjalan, nggak terjadi apa-apa, tidak pernah sampai ke tujuan karena tidak ada langkah yang diambil. Tetapi waktu berjalannya waktu, kita sudah melangkah. Pasti kita mendapatkan, pasti kita sampai ke tujuannya. Nah, dan ketika kita telah berbicara, merenungkan dan bertindak berdasarkan firman Tuhan, maka kita akan membuat jalan kita itu sejahtera. Kemudian kita akan memperoleh kesuksesan yang baik. Jadi apapun pergumulan Bapak Ibu semua, mari renungin firman Tuhan. Nah, di dalam ayat 9 ini Yosua bertindak di bawah arahan Tuhan dan karena itu dapat mengharapkan perlindungan dan berkat Tuhan. Tuhan udah kasih gambarannya itu kepada Yosua. Kalau kita nggak baca kita nggak tahu. Tapi di firman-Nya ada, ternyata seperti itu. Tuhan memperkatakannya kepada Yosua. Sekarang Tuhan memperkatanya kepada kita. Jadi kita harus mengikuti apa yang firman sudah tetapkan. Nah, dia diberitahu untuk Yosua diberitahu untuk melakukan dua hal, yaitu menjadi kuat dan memiliki keberanian yang baik dan tidak melakukan dua hal. Jangan takut dan jangan kecewa. Ya. Menjadi kuat adalah lawan dari rasa takut dan memiliki keberanian yang baik adalah lawan dari kecewa. Kalau Bapak Ibu lihat, mungkin hari-hari ini dari kemarin ada pandemi, ada yang lain-lain, ada yang di PHK dan lain-lain. Mungkin ketakutan. Tetapi kalau Bapak Ibu belajar dari kebenaran firman Tuhan itu ada 365 hari Tuhan bilang jangan takut. Setiap hari Tuhan bilang jangan takut. Jangan takut akan apapun, ada firman-Nya, akan kamu makan, akan yang kamu pakai dan apapun. Karena Tuhan itu sudah menyediakan buat kita semua. Ambil itu dan responi dan perkatakan, maka Bapak Ibu semua akan mendapat apa yang Bapak Ibu gumulkan saat ini. Nah, alasan Yosua bisa menjadi kuat dan memiliki keberanian yang baik karena apa? Karena Tuhan menyertainya kemanapun ia pergi. Hal yang sama itu terjadi kepada kita. Tuhan Yesus mengatakan sekali-sekali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Bahkan karena apa? Tuhan Yesus ada di dalam kita. Roh kita itu adalah sama persis dengan DNA-nya Tuhan.
Jadi apa yang kita takutin kalau kuasa yang sama yang membangkitkan orang mati, kuasa untuk membentuk semua yang ada di bumi itu ada di dalam kita. Tinggal kita meresponinya dengan setiap kebenaran firman Tuhan, percaya kita, iman kita melangkah dan memperkatakan. Hasilnya beda Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan itu, hasilnya beda. Jadi mulai hari ini coba lakukan. Perkatakan setiap kebenaran firman Tuhan. Yesus menggunakan kuasa firman-Nya untuk mengutuk pohon ara yang menipu. Waktu Tuhan Yesus berjalan, pohon ara itu tidak berbuah. Ya, musuh mungkin nyata, tetapi senjatanya palsu. Dia penipu, musuh itu penipu. Dan Yesus tidak tahan berada di sekitar penipu, jadi dia mengutuk pohon ara itu. Markus 11 ayat 14, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Waktu Tuhan berbicara, murid-murid mendengarkan. Nah, itulah perkataan Tuhan. Yesus juga mendorong kita untuk berbicara dengan gunung ataupun masalah kita. Kita bisa lihat dari Markus 11 ayat 23, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Sama, kita mungkin punya pergumulan permasalahan apa? Kita katakan seperti tadi Kak Jen, luka-luka ada tiba-tiba keluar. Itu karena bergumul, karena merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka Tuhan kasih guidance-nya, kasih pewahyuan, oh kamu mesti begini, kamu mesti begitu. Nah itu luar biasa kalau kita menjalankan itu, merenungkan itu tadi siang dan malam. Karena itu merupakan guidance kita gitu di dalam mengikut Tuhan. Kita nggak bisa sendiri, makanya kita harus bergantung 100% dengan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus bergantung dengan Bapa waktu dia di dalam daging, demikian juga sekarang kita bergantung kepada Yesus ya saat ini kita di dalam daging. Gitu Bapak Ibu. Jadi apa gunanya berbicara dengan pohon atau benda mati? Allah menciptakan langit dan bumi dan segala macam dengan firman-Nya. Waktu penciptaan segala sesuatu sebelumnya tidak ada, tetapi waktu Tuhan kata jadilah terang. Jadi terang itu jadi dengan memperkatakannya. Seluruh ciptaan dibuat oleh menanggapi perkataan. Perkataan kita ketika diucapkan di dalam iman itu melepaskan hidup atau mati, tergantung apa yang kita katakan. Dan akan mempengaruhi orang, benda, keadaan atau masalahmu. Nah, kita dapat melepaskan kuasa yang ada di dalam iman dengan kata-kata seperti yang Yesus jelaskan kepada murid-muridnya. Meskipun Yesus segera melepaskan kuasanya di dalam firman-Nya, butuh beberapa waktu untuk melihat efek dari kata-kata Yesus, dari perkataan Yesus di dalam mengutuk pohon ara itu. Kenapa? Pada area yang ada di bawah tanah itu untuk timbul ke permukaan butuh waktu. Waktu Tuhan Yesus datang hari ini sedang mengutuk, itu tidak terjadi langsung mati pohonnya. Tetapi Bapak Ibu tahu akarnya di waktu Tuhan memperkatakan itu, akarnya sudah mati. Dan besok waktu dan Markus 11 ayat 20, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya, kering total. Kata Yunani saat ini itu adalah paraserema, dan kata Yunani ini berarti seketika. Jadi waktu Tuhan memperkatakan, itu terjadi kematian di akarnya. Saat Yesus berbicara pohon itu mati di akarnya dan butuh sekitar 1 hari agar yang terjadi di bawah terlihat di permukaan. Demikian juga ketika kita berbicara di dalam iman, mukjizat terjadi secara instan.
mereka terjadi di alam spiritual. Itu sudah terjadi. Sebelum mereka terwujud di alam fisik, itu mungkin memakan waktu. Jadi Bapak Ibu bersabar. Bersabar bukan, ini kok enggak ini sih. Nah, perkataan lagi tadi kembali. Sudah diberkatakan, sudah ini, tapi belum ada nih, belum kelihatan. Tapi Bapak Ibu apa? Menggerutu. Berarti apa? Membatalkan apa yang sudah Bapak Ibu ucapkan. Nah, itu tidak boleh. Oh, aku gini, tetapi oh iya karena aku begini. Nah, itu nggak boleh. Karena firman itu berlaku seperti itu. Jangan membatalkan perkataanmu sendiri, gitu. Nah, kami tidak berbicara untuk mencoba meyakinkan diri sendiri, tetapi waktu kami mempercayai sesuatu, kami percaya, oleh karena itu kami berkata-kata, oleh karena itu kami perkatakan, oleh karena itu kami berbicara. 2 Korintus 4 ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Maksud Paulus adalah bahwa imannya kepada Tuhan Allah menyebabkan dia berbicara dan memberitakan kebenaran Injil. Jadi waktu kita memperkatakan firman Tuhan secara tidak kita sadari, kita sedang memperkatakan, kita sedang menyebarkan firman Tuhan. Dan itu yang harus kita lakukan. Karena Bapak Ibu disadari nggak disadari, kalau Bapak Ibu percaya kepada Yesus, orang-orang di sekitarmu akan melihat, masa orang Kristen kelakuannya kayak gitu, ya kan? Disadari nggak disadari, dimanapun pasti dilihat. Nah, Anda perlu mulai mengakui firman Tuhan atas hidup Anda dan berpegang teguh pada pengakuan Anda tadi tentang firman. Berbicara tentang apa yang Yesus katakan tentang tubuh Anda hari ini. Kalau tubuh Anda hari ini mengalami segala sesuatu, mungkin panas, katakan. Aku tolak panas di dalam nama Yesus sebab tubuhku adalah bait Roh Kudus, Roh Allah diam di dalam aku. Aku usir panas di dalam nama Yesus. Seperti itu aja, simple. Tapi kalau yang nggak tahu kan, aduh mesti ngapain ini, gitu kan? Aku mesti cari pendeta dulu didoakan, gitu kan? Aku harus didoakan dulu karena aku nggak ngerti. Kenapa kita nggak ngerti? Karena kita nggak belajar. Makanya kita harus belajar, kita harus merenungkan firman itu siang dan malam. Roma 4 ayat 17, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Nih firman-Nya. Ini sebenarnya berbicara kepada Abraham ya. Tapi Tuhan mengatakan segala sesuatu demikian sebelum ada fisiknya, Tuhan sudah mengatakannya demikian dan itu pasti ada. Nah, hal yang sama dilakukan pada saat penciptaan. Sebelumnya nggak ada, tetapi waktu Tuhan perkatakan jadilah terang, jadilah matahari dan seisinya, itu terjadi. Jadilah binatang yang merayap. Nggak perlu, oh itu ada ular, ada apa. Dia dengan sendirinya, dia akan keluar sesuai dengan perkataan Tuhan. Nah, Tuhan berbicara segala sesuatu menjadi ada. Dan kemudian jadilah begitu, dan berbicara tentang cahaya menjadi ada, dan kemudian 4 hari kemudian menciptakan sumber cahaya itu datang. Tuhan telah memberi kita kekuatan untuk menciptakan dengan perkataan kita yang penuh dengan iman. Ketika Yesus lahir, dia menggenapi perkataan. Ratusan nubuat yang diucapkan tentang Yesus, kita perlu berbicara ke dalam hidup kita, mengakui positif tentang hal-hal positif di dalam kehidupan kita. Nah, ketika pengakuan kita sama dengan apa yang Tuhan akui tentang situasi kita, itu luar biasa, itu yang mengubah atmosfer di dalam kehidupan kita. Jadi kita dapat menciptakan atmosfer tertentu dengan perkataan kita.
dan kita dapat mengubah diri dan dari emosi dan perkataanmu. Itu semua hanya lewat perkataan. Free will kita harus kita tentuin. Mungkin memang lagi marah-marah, lagi apa. Akhirnya kalau kita nggak mengontrol diri sendiri, yang keluar kata-katanya negatif. Kata-katanya yang mengutuk, kata-katanya yang tidak membangun. Tetapi waktu kita mendengar itu, sikap hati kita apa? Diam dulu. Tenangin diri. Sebab Tuhan apa? Di dalam ketenangan, dalam tinggal tenang terletak kekuatanku, kata Tuhan. Jadi kita tenang dulu menghadapi situasi apapun. Sehingga kita lamban untuk berbicara waktu kita mendengar. Jadi enggak mudah berkata-kata yang negatif menimpali yang sedang marah gitu. Sebab itu berbahaya. Waktu kita melontarkan tiba-tiba memperkatakan hal-hal yang jahat itu, kasihan yang kita kata-katain gitu. Karena kan itu nanti berefek juga kepada kita. Akhirnya jadi timbul kepahitan, jadi timbul hal-hal yang merusak diri sendiri gitu. Nah, Ibrani 4 ayat 14, karena kita sekarang mempunyai iman besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Nah, karena Yesus telah mengatasi semua pertentangan dan sekarang bertahta di tempat yang maha tinggi, kita tidak perlu melepaskan iman kita. Karena waktu kita melepaskan iman kita melepaskan Yesus. Jadi jangan lepaskan iman kita. Yang terakhir, bahwa Anda memiliki kekuatan, jadi gunakanlah. Saya baca dari King James ya. Kemudian dia memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa dan otoritas atas semua setan dan untuk menyembuhkan penyakit. Dia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang sakit. Ini pada mulanya bahwa amanat Yesus kepada 12 muridnya yang pertama, kemudian 70 dan seterusnya. Sekarang bagian kita yang kita harus melakukannya. Dia memberi kuasa dan otoritas kepada para rasulnya atas semua iblis, atas semua musuh untuk menyembuhkan semua penyakit. Artinya tidak ada pengecualian. Semua penyakit itu di bawah sudah dimenangkan oleh Yesus. Di bawah kaki Yesus, sudah di atas kayu salib, sudah selesai kata Tuhan. Dan kita bilang terima kasih karena sudah selesai. Jadi bersyukur di dalam kehidupan kita. Kadang kita udah memperkatakan ABCD, akhirnya kita lupa bersyukur sama Tuhan. Padahal kalau kita ada sampai saat ini, itu karena kebaikan Tuhan. Jadi bersyukur. Karena dengan ucapan syukur itu, kita sepakat dengan Tuhan. Jadi ada kuasa di dalam pengucapan syukur itu untuk membuat hidup kita jadi happy. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Karena damai sejahtera itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Karena damai sejahtera itu tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun juga. Mungkin ada masalah, ada hal apapun, damai sejahtera kita itu tetap tinggal tenang di dalam kita. Yang mengusik tadi apa? Perkataan, akhirnya kita melukai orang-orang. Nah, damai sejahtera kita dicuri. Nah, itu pekerjaan musuh. Maka jangan ikutin apa yang menjadi pekerjaan musuh itu. Nah, Yesus secara khusus menyatakan bahwa alasan dia menyembuhkan orang sakit adalah mereka tahu bahwa dia juga berkuasa untuk mengampuni dosa. Jadi Tuhan sudah mengampuni dosa kita, jadi enggak perlu juga terkondem. Waktu itu aku melakukan ini, waktu itu aku melakukan itu. Akhirnya itu membuat terus gitu, kita nggak bisa maju-maju cuman di situ-situ aja. Padahal itu sudah selesai, bukan apa yang menjadi perbuatan kamu, tapi waktu kamu menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hidupmu, kamu sudah dilepaskan, kamu sudah diampuni, kamu sudah dibebaskan, sudah menerima kesembuhan. Yang kita perlu perbaharui apa? Pikiran kita, renungin Tuhan siang dan malam, dan perkataan kita. Masa kita sudah percaya sama Yesus, ucapan kita masih sembarangan. Kan itu bukan ciri-ciri
menjadi anak-anak Kristus. Nah, di dalam kekuatan ini ada yang namanya Tuhan memberikan kuasa itu namanya kuasa dunamis, kekuatan, bahasa Yunaninya itu dunamis. Saya jelasin ya. Dunamis berarti kekuatan, kemampuan untuk membuat sesuatu menjadi mungkin. Ini seperti pistol, taser. Semalam saya tanya suami saya, taser itu apa? Taser itu seperti setrum. Nah, borgol atau mobil yang membawa seseorang atau deputi polisi menangkap penjahat. Itu adalah kekuatan yang sudah diberikan. Itu aja negara-negara kita punya kekuatan seperti itu. Kita adalah kerajaan, kita mempunyai kuasa. Nah, Yesus berkata kepada semua muridnya, termasuk Anda dan saya hari ini, bahwa Dia memberi kita kekuatan dunamis, yaitu kekuatan ajaib untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi mulai hari ini kita harus bergerak. Nah, Tuhan juga selain memberikan kekuatan dunamis, Tuhan memberikan juga exousia, itu bahasa Yunani yang artinya adalah otoritas. Yaitu berarti hak istimewa, otoritas ya, kapasitas, kompetensi, kontrol dan yuridiksi. Kemarin waktu yuridiksi ini saya Google teman-teman, Bapak Ibu. Saya Google yang artinya kekuasaan kompetensi hukum negara terhadap orang atau benda dalam peristiwa hukum. Nah, seperti lencana seorang deputi, lencana seorang polisi yang memberikan yuridiksi di kota atau di daerah tertentu untuk menegakkan hukum dengan dukungan penuh dari seluruh departemen kepolisian. Nah, kalau di alam nyata sekarang ada sistem seperti ini, demikian juga Tuhan sudah memberikan sistem buat kita, yaitu otoritas dan kuasanya itu. Nah, sekarang kalau si polisi itu sudah diberikan itu tadi pistol, borgol dan lain-lain, waktu ada penjahat dia nggak perlu telepon Kapoldanya, Pak Kapolda tolongin ini Pak, ada penjahatnya. Coba bayangin, itu gambarannya seperti kita kalau tanya kepada Tuhan, Tuhan gimana ini, tolong lalui ini iblis daripadaku. Ya, kamu sudah diberikan otoritas dan kuasa itu, kita tinggal memperkatakan. Apa yang ada di dalam kita yang mengganggu kita? Mungkin ngilu-ngilu, mungkin pusing. Perkatakan itu di dalam nama Tuhan Yesus, aku ikat, aku lepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau pergi dari tubuhku. Tinggal seperti itu, bukan telepon pendeta. Ya, kita sudah mendapat kuasa dan otoritas yang sama. Nah, kepada siapa Yesus memberikan kuasa dunamis itu? Kepada kita, murid-muridnya. Nah, bagaimana Anda bisa menggunakan kekuatan dunamis dan exousia di dalam hidup Anda? Kekuatan dunamis ketika kita menggunakan karunia roh, firman Tuhan, dan nama Yesus. Maka itu terjadi, Bapak Ibu. Seperti polisi yang ada penjahat, yang ada penjamret, polisi kejar, tangkap, karena semuanya sudah ada dan dia tidak menyalahi peraturan hukum. Dia mengikatnya, dia membawanya. Nah, sama seperti kita, kalau kita melihat, menghadapi, mungkin kita mengalami hal-hal sakit penyakit. Perkatakan itu sudah otoritas Tuhan sudah diberikan kepada kita. Jadi kita harus menggunakan kuasa itu yang ada di dalam tubuh kita untuk mengusir penyakit dari tubuh kita. Jadi kekuatan dunamis yang dia berikan kepada kita dilepaskan setiap kali menggunakan kekuatan exousia. Jadi otoritas dan kekuatan kuasanya itu yang sudah diberikan kepada kita itu powerful kalau kita memperkatakannya dengan karunia roh firman Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku ikat orang kuat pergi di dalam nama Yesus. Seperti itu. Nah, kita harus tahu, kita harus meninggikan kebenaran di atas fakta. Tadi Kak Jen sudah melihat, sudah menyaksikan. Sininya kok masih bonyok, masih bernanah.
Tapi apa? Firman Tuhannya yang ditinggikan, bukan faktanya yang kita liatin terus, simptomnya yang kita liatin terus. Sebab apa? Firman Tuhan di atas fakta dari apa yang dokter katakan, dari keadaan yang Bapak rasakan. Ya, kita tunduk pada laporan negatif karena Tuhan mengalahkan setiap laporan itu. Jadi semua hal itu sudah dikalahkan. Karena apa? Karena firman Tuhan itu kekal. Firman Tuhan itu ya dan amin, digenapi waktu kita percaya. Terlebih lagi waktu kita memperkatakannya. Makanya jangan lagi ya, maksudnya mencari orang untuk apa? Waduh, aku nggak bisa nih, kayaknya mesti perlu didoakan. Perlu didoakan sih boleh-boleh aja, tapi kita harus belajar untuk kita sudah punya kekuatan itu di dalam diri kita. Bukan terus mengejar-ngejar orang juga, kalau nggak didoakan akhirnya sakit hati. Ada loh Bapak Ibu, nggak didoain, ini kenapa nggak didoain, doain sih gitu. Lah kan dia bisa berdoa sendiri, kita punya otoritas dan kuasa, makanya kita harus belajar. Nah, kuasa Tuhan dilepaskan setiap kali kita harus melatihnya, beroperasi di dalamnya dan mengusir musuh dari tubuh kita atas perkataan kita sendiri. Yesus telah memberi kita yurisdiksi tadi, yaitu kendali, otoritas, kuasa firman Tuhan dan karunia roh untuk menghentikan pekerjaan musuh. Jadi kita memiliki kekuatan itu, dari kita harus menggunakannya di dalam kehidupan kita. Kita perlu berhenti berdoa agar Tuhan melakukan sesuatu yang telah didelegasikan kepada kita. Jadi seperti polisi tadi yang menangkap penjahat, sama juga kita harus seperti itu di dalam melepaskan sakit penyakit di dalam tubuh kita sendiri. Matius 16 ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kulepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini sangat jelas. Ikatan itu kemudian sebenarnya berbicara tentang peperangan rohani. Apa yang kamu ikat? Nah, ini berbicara tentang peperangan rohani. Kunci melambangkan otoritas dan kekuasaan yang sudah kita terima di dalam nama Yesus. Siapapun yang memiliki kunci memiliki wewenang untuk membuka atau menutup apapun yang terkunci dan melepaskannya, tergantung apa kebutuhanmu dan lakukan. Demikian juga Yesus memberi kita wewenang untuk mengikat kekuatan iblis dan melepaskan orang dari kekuasaan mereka. Itu perintah Tuhan dan itu sudah diberikan kepada kita. Jika kita menerapkan ini kepada kesembuhan, kita dapat mengatakannya seperti ini. Firman Tuhan yang diucapkan dari mulut saya sangat kuat. Oleh karena itu saya akan mulai berbicara tentang tubuh saya. Apa yang Yesus katakan tentang tubuh saya. Kita ini segambar dan serupa dengan Yesus. Jadi tidak ada hal apapun yang mengganggu di dalam tubuh kita. Karena waktu Tuhan menciptakan kita sempurna. Waktu Tuhan menciptakan kita tidak ada sakit penyakit. Tidak ada simptom apapun. Di surga tidak ada penyakit. Nah, ini saya akan kesaksian. Kemarin tanggal 4 saya ke Malang, kebetulan mami saya mertua ulang tahun ke 80. Nah, mungkin saya kecapean. Tapi saya nggak tahu malam itu tanggal 5 malam tuh tiba-tiba saya nggak enak. Akhirnya saya muntah. Semua hal yang saya makan sepanjang hari itu muntah. Habis itu saya mandi, saya pikir mandi air panas tuh agak meringankan gitu. Setelah mandi itu ngilu, badan saya seluruhnya ngilu sekali. Tapi saya nggak ada kepikiran apapun. Oh mungkin ini kecapean, saya cuman pikirnya begitu aja. Akhirnya malam itu saya bilang, di dalam nama Tuhan Yesus aku perkatakan setiap ngilu-ngilu apapun engkau pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya bahwa tubuhku adalah bait Roh Kudus, Roh Allah diam di dalam aku. Setiap pusing, setiap rasa nggak enak di dalam tubuhku pergi di dalam nama Yesus. Terus saya coba tiduran, tambah ngilu seluruh
tubuh sampai ke kaki-kaki ngilu. Akhirnya saya bilang sama suami saya, yang doain dulu, doa sepakat. Setelah didoain ya udah saya coba tidur dan benar. Saya bilang gini, besok pagi acara mami. Jadi saya mau tubuhku sehat. Terus saya bilang, hai tubuh, engkau tidak berhak menerima hal-hal yang mengganggu di dalam tubuh. Engkau harus tolak itu di dalam tubuhku. Jadi saya sering juga memperkatakan seperti itu di dalam tubuh saya. Kalau saya mengalami kecapean atau hal-hal lain. Kalau sangat capek, cuman butuh tidur aja Bapak Ibu. Jangan terforsir akhirnya ini belum. Pekerjaan gak ada habisnya. Tetapi kesehatan itu juga nomor 1. Jadi kita harus tahu gitu. Jadi setelah itu saya bilang di dalam nama Tuhan Yesus malam hari ini mau tidur. Udah. Tapi saya bilang sama tubuh saya, tubuh engkau istirahat hari ini. Malam ini kamu tidur nyenyak. Besok pagi bangun, kamu sehat, kamu segar. Tidak ada hal apapun di dalam tubuhmu. Betul, pagi-pagi suami saya nanya, gimana Dit? Udah hilang semuanya. Dan itu sudah hilang semuanya, saya nggak ngerasain ngilu-ngilu, apapun itu enggak. Jadi puji Tuhan acara mami lancar. Karena kan acara ulang tahun oma-oma ya, umur 80, terus adik-adik mami juga umurnya sudah 78, 75 yang sudah sebegitu. Jadi kan kita juga harus menjaga gitu. Tapi semuanya luar biasa, acaranya sukses, kita sehat juga, semuanya sehat. Itu luar biasa. Kembali lagi dengan kuasa perkataan. Jadi kita harus belajar memperkatakan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, Mazmur 107 ayat 20, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari lubang kubur. Jadi kesembuhan dan pembebasan ada di dalam firman Tuhan. Mereka yang tidak memiliki kesembuhan dan pembebasan tidak memiliki pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Jadi firman itu adalah benih. Firman Tuhanlah yang membuat semua hal itu berfungsi. Jadi segala sesuatu hanya firman, firman dan firman dan firman. Kalau kita tidak membaca firman, kita nggak mungkin merenungkannya. Jadi terus baca, terus renungin, karena itu menjadi hal yang luar biasa. Ingat bahwa tetapi tubuh kita mendengar saat kita berbicara. Jadi kan kita sudah tahu ya, tubuh kita terdiri dari 3, roh, jiwa, dan tubuh. Roh sudah sempurna, roh lahir, waktu kita lahir baru roh kita sempurna. Jiwa kita ini perlu diperbaharui dengan pengetahuan firman Tuhan. Tetapi tubuh ya perlu istirahat, perlu makan. Tetapi kita bisa memerintahkan kepada tubuh untuk tunduk kepada roh. Waktu kita sepakat dengan roh, kesembuhan. Berarti apa? Kesembuhan itu akan mengalir lewat jiwa kita yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Akhirnya mengalir ke tubuh kita. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu di dalam tubuh kita. Mengalir di jantung kita sehat. Di organ-organ yang lain sehat. Di setiap sendi-sendi tulang sehat. Itu perkataan firman Tuhan, itu firman yang memerdekakan. Jadi Tuhan merencanakan untuk Anda bahwa sebelum ada dunia untuk Anda tinggali, sekarang Dia menaruh suaranya, firman-Nya, kuasanya di mulut Anda. Kuasa untuk berbicara tentang kehidupan, untuk berbicara tentang kematian, untuk melepaskan iman, untuk melepaskan otoritas, dan untuk menegur kekuatan musuh agar tidak bekerja di dalam tubuhmu. Tetapi Dia membutuhkan kerjasama Anda. Jadi mari mulai hari ini perkatakan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu powerful yang menjadi kekuatan buat kita. Terima kasih, saya mau berdoa dulu.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami telah belajar dari kekuatan perkataan Tuhan. Kami percaya, kami sepakat dengan setiap perkataan-Mu, yaitu firman kebenaran-Mu. Mulai hari ini kami mau berjanji memperkatakan setiap kebenaran firman-Mu dan sepakat dengan firman-Mu, maka segala sesuatu yang kami butuhkan itu terjadi. Kesembuhan terjadi, hal-hal apapun yang menjadi pergumulan kami perkatakan, kami ucapkan setiap janji firman-Mu, maka akan terjadi terobosan, akan terjadi berkat-berkat Tuhan, akan terjadi hal-hal yang supranatural itu terjadi atas setiap kami, bahkan atas setiap penyakit, setiap sakit penyakit apapun di dalam tubuh teman-teman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan bahwa sakit penyakit Engkau pergi di dalam nama Tuhan Yesus, tinggalkan tubuh setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu. Sebab kami tahu orang yang percaya dan beriman kepadamu akan mendapatkan kesembuhan, akan mendapatkan kemerdekaan, akan mendapatkan kelepasan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, jadi seperti kehendak-Mu, seperti di bumi, seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih banyak pada Ibu Priscilla buat firman-Nya yang sangat memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan mengadakan persembahan. Di kesempatan ini saya mewakili Charis Healing dan AWM Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para partner kami maupun sahabat kami, juga para Bapak Ibu Saudara yang selama ini telah mendukung kami baik dalam doa maupun dana. Apa yang Bapak Ibu Saudara tabur berikan ke ministry ini sangatlah memberkati kami, juga sangat berdampak bagi ministry ini untuk menjangkau jiwa lebih banyak, untuk menyampaikan kasih Allah, anugerah Allah yang tanpa syarat kepada banyak orang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan ke ministry ini dapat melakukan transfer ke nomor rekening yang tampil di layar. Untuk bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin lebih tahu lebih banyak tentang ministry ini, juga untuk acara-acara kami selanjutnya dapat mengunjungi media sosial kami, juga website kami yang tampil di layar. Juga bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan melalui telepon dapat menghubungi nomor WhatsApp kami yang tampil di layar. Sebelum persembahan diadakan, saya akan membacakan satu ayat. Filipi 4, 17-19, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, sesungguhnya apa yang kita tabur, apa yang kita berikan kepada ministry ataupun pekerjaan Tuhan dimanapun berada, sebenarnya kitalah yang diuntungkan. Sama seperti saya memiliki sebuah usaha, anak saya masih kecil. Jika anak saya berpartisipasi di pekerjaan saya, sebenarnya apa yang mereka lakukan tidak terlalu saya butuhkan. Tapi dengan mereka berpartisipasi, saya sangat diberkati dan sangat senang, bersuka cita mereka ikut berpartisipasi. Dengan mereka ikut berpartisipasi, sesungguhnya merekalah yang diuntungkan. Mereka bisa belajar banyak hal, mereka dapat dididik, mereka dapat memiliki pengalaman yang baru. Demikian juga apa yang kita tabur, apa yang kita berikan ke ministry, ke pekerjaan Tuhan manapun, sebenarnya kitalah yang diuntungkan. Tuhan adalah Bapa yang sempurna, Tuhan adalah pencipta segalanya, Tuhan adalah pemilik segalanya. Sesungguhnya Tuhan tidak membutuhkan uang kita, tapi Tuhan senang jika kita berpartisipasi, Tuhan senang jika kita ikut terlibat karena kita adalah anak-anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur
buat kasih-Mu yang sungguh sempurna, buat kebaikan-Mu, buat semua yang telah Engkau lakukan, semua yang telah Engkau berikan, semua yang telah Engkau sediakan untuk kami, Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk persembahan. Kami percaya apa yang kami tabur, apa yang kami beri di tempat ini, di ministry ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Semakin banyak orang yang diselamatkan, semakin banyak orang yang disembuhkan, semakin banyak orang yang dikuatkan, semakin banyak orang yang diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, acara kita telah selesai. Sampai bertemu kembali di acara-acara berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.